Saudara-saudari umat Kuskupan Agung Medan yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Situasi COVID semakin menggelisahkan kita. Namun kami berdoa dan berharap semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalani kehidupan kita. Kami dari Komisi Kerasulan Kitab Suci Kuskupan Agung Medan akan menyampaikan bahan sosialisasi Bulan Kitab Suci Nasional 2021. Sebelum kita membahas tentang tema dan teknis pelaksanaan pendalaman BKSN 2021, baiklah kita mengingat kembali latar belakang penetapan BKSN, termasuk juga pemilihan bulan September sebagai Bulan Kitab Suci Nasional dan tujuan dari BKSN itu sendiri. BKSN lahir atas dorongan De Verbum, yakni salah satu dokumen Konsili Vatikan II. Gereja melalui dokumen De Verbum yang diresmikan pada tanggal 18 November 1965 ini mengajak seluruh umat untuk mendekatkan diri pada kitab suci dengan membaca, merenungkan, dan menghidupinya. Untuk mewujudkan ini, maka di Indonesia sejak tahun 1977 ditetapkan Bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN, yakni bulan September. Mengapa bulan September yang dipilih? Pada setiap tanggal 30 September, Gereja Katolik memperingati Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Hieronymus adalah seorang tokoh penerjemah kitab suci ke dalam bahasa Latin. Hasil terjemahannya diberi nama Vulgata, menjadi sumber dan acuan untuk kitab suci Katolik. BKSN dibuat pada bulan September untuk mengenang tokoh tersebut. Salah satu ungkapan terkenal Santo Hieronymus adalah ignoram scripturam, ignoram Christi est, yang berarti tidak mengenal kitab suci, tidak mengenal Kristus. Gereja berharap kiranya Hieronymus baru akan bermunculan, yakni orang-orang yang memberi perhatian sungguh pada sabda Allah. Itulah sekilas tentang latar belakang dan tujuan dari BKSN. Sekali lagi, pada bulan ini kita diajak untuk mendekatkan diri dengan kitab suci melalui membaca dan merenungkannya untuk kemudian menghidupinya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang apa yang didalami selama BKSN, khususnya apa yang akan didalami pada tahun 2021 ini. Jawabnya adalah kitab suci. Itulah yang dibaca dan didalami. Dan selama bulan September ini, kitab suci kiranya dibaca setiap hari. Bagian mana yang dibaca? Boleh bagian yang kita pilih sendiri, tapi adalah lebih baik jika membaca sesuai dengan penanggalan liturgi. Sekali lagi, itulah tujuan dari BKSN, yakni kita semakin dekat dengan kitab suci. Kalau bisa, jangan hanya membaca pada bulan September, tetapi juga sepanjang tahun. Tapi baiklah, kita fokus dulu pada bulan Septembernya. Tadi dikatakan bahwa yang dibaca itu adalah kitab suci. Boleh kutipan yang kita pilih atau dari penanggalan liturgi. Namun agar pendalaman kita sama dan searah, pada akhirnya kepada kita ditawarkan tema dan juga subtema untuk didalami. Kembali ke pertanyaan awal, apa tema yang mau kita dalami? Lembaga Biblika Indonesia senantiasa menyediakan bahan untuk didalami selama bulan Kitab Suci Nasional. Bahan yang dibuat oleh LBI ditawarkan kepada kuskupan-kuskupan untuk digunakan oleh umat. Namun LBI juga membuka kemungkinan bagi setiap kuskupan
untuk membuat bahan sesuai dengan arah atau fokus pastoral keuskupan masing-masing. Pada tahun 2021, tema BKSN yang ditawarkan oleh LBI yakni Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Dan keempat subtemanya yakni subtema yang pertama, Yesus Sahabat bagi mereka yang putus asa. Subtema yang kedua, Yesus Sahabat bagi mereka yang kehilangan. Subtema yang ketiga, Yesus Sahabat bagi mereka yang menderita. Dan subtema yang keempat, Yesus Sahabat bagi mereka yang bertobat. Di Keuskupan Agung Medan, tema yang akan kita dalami adalah memperjuangkan kesejahteraan dalam situasi sulit seturut Kitab Suci. Tema ini dirumuskan berdasarkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, arah atau fokus pastoral Keuskupan Agung Medan yang pada tahun 2021 ini masih berupaya untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Kata sejahtera dalam tema mau menunjukkan hubungan yang erat antara tema dan fokus pastoral. Yang kedua, Paus Fransiskus telah menetapkan tanggal 8 Desember 2020 sampai 8 Desember 2021 sebagai tahun Santo Yosef. Kita masih berada pada tahun itu. Sebagian kutipan yang akan didalami menonjolkan pribadi Santo Yosef. Ketiga, keprihatinan bersama sampai saat ini adalah pandemi COVID-19. Ini menjadi sangat penting untuk disinggung dalam pendalaman. Pendalaman-pendalaman pada akhirnya diharapkan mampu menguatkan umat pada masa sulit, khususnya pada masa COVID-19 ini. Sebelumnya pada menjelang akhir tahun 2020 dalam rapat LBI secara Zoom yang diikuti oleh perwakilan keuskupan-keuskupan telah disepakati agar fokus pendalaman BKSN 2021 bermuara pada bagaimana Kitab Suci menginspirasi umat di saat menghadapi kesulitan, khususnya kesulitan yang muncul karena wabah virus COVID-19. Kesamaan dari bahan LBI dan keuskupan adalah sama-sama fokus pada perihal tentang bagaimana Kitab Suci menginspirasi umat di saat menghadapi kesulitan-kesulitan yang muncul karena COVID-19. Tema, subtema, dan kutipan memang berbeda, namun untuk suatu perhatian dan tujuan yang sama. Umat di Keuskupan Agung Medan diajak untuk mendalami tema Keuskupan Agung Medan sambil tetap juga terbuka untuk mendalami tema LBI. Semakin banyak kita membaca sabda Allah, maka akan semakin banyak inspirasi yang kita peroleh dan semakin kuat kita menghadapi kesulitan yang terjadi saat ini. Tema BKSN 2021 di Keuskupan kita melanjutkan tema BKSN 2020. Tema BKSN 2020 adalah membangun keluarga Katolik sejahtera seturut Kitab Suci. Melalui tema ini, kita diajak untuk semakin semangat dalam bekerja, menyeimbangkan kebutuhan rohani dan jasmani, mengembangkan diri, dan ikut membangun kesejahteraan bersama. Jika tahun 2020 kita membahas tentang bagaimana cara membangun, maka tahun ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memperjuangkan apa yang sudah dibangun, agar kalau tidak bisa ditingkatkan, setidaknya dipertahankan. Tema tahun 2021 dibagi menjadi 4 subtema. Kami akan mencoba memberi gambaran singkat tentang subtema dan kutipan yang dipilih untuk setiap subtema, sehingga kita semakin mendapat gambaran tentang arah pendalaman pada BKSN 2021 ini. Subtema pertama yakni
tetap percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Kutipan untuk subtema pertama yakni dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai ayat 24 tentang Yusuf yang mengambil Maria menjadi istrinya setelah mendengar perintah malaikat. Dalam situasi sulit, misalnya pada masa-masa COVID-19 ini, salah satu yang menjadi pertanyaan orang adalah di mana peran Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan COVID-19 dan membiarkan banyak penderitaan? Mengapa Tuhan tak kunjung menolong dan lain sebagainya? Manusia menjadi kurang percaya kepada Tuhan. Ada anggapan bahwa Tuhan tidak mampu mengatasi persoalan ini. Melalui subtema pertama, kita diajak untuk tetap percaya pada penyelenggaraan Tuhan, khususnya dalam situasi sulit. Tuhan tidak akan mungkin membiarkan umatnya. Ia selalu punya rencana indah di balik peristiwa hidup kita. Kita yang harus berusaha menyelami rencananya. Kita bisa belajar dari Santo Yosef yang percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Dia mau mengambil Maria sebagai istrinya, tentulah karena ia percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Subtema kedua yakni bersikap berani dan bijaksana. Kutipan yang didalami adalah dari kitab Kejadian bab 41 ayat 33 dan ayat 38 sampai ayat 41 dan ayat 46 sampai ayat 57. Kisah tentang Yusuf yang berada di Mesir ketika terjadi kelaparan di sana. Saat kita dalam keadaan sulit, maka ada dua sikap penting yang harus kita miliki. Pertama, berani menghadapi kesulitan. Yang kedua, bijaksana dalam menghadapinya. Tidak cukup hanya berani, harus bijaksana, dan tidak mungkin bijaksana tanpa suatu keberanian. Jika kita berani, ada jalan keluar. Jika kita bijaksana, maka akan dapat jalan keluar yang terbaik. Kedua sikap ini penting, khususnya saat menghadapi COVID-19. Kita bisa belajar dari Yusuf anak Yakub yang juga disebut Israel sehubungan dengan kedua sikap ini. Ia berani menerima tugas dari Firaun, yakni menjadi kuasa atas Mesir, untuk mengatasi masalah kelaparan di Mesir. Dan ia secara bijaksana mengatasi persoalan kelaparan yang terjadi. Subtema ketiga yakni bekerja sama dengan ketulusan hati. Kutipan yang akan didalami dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 4 sampai ayat 7 dan ayat 12 sampai ayat 27 tentang asal dan tujuan karunia yang ada pada umat beriman. Dalam situasi sulit, kita harus semakin menyadari tentang perlunya suatu kerjasama. Sebenarnya, COVID-19 sampai saat ini belum bisa diatasi dengan baik, justru karena kurang adanya kerjasama yang baik. Kurang atau tidak ada kerjasama atau bekerja sama, tapi tidak didasari oleh ketulusan. Jika kita bekerja sama, maka peluang keberhasilan kita akan lebih besar. Sehubungan dengan ini, kita akan menimba inspirasi dari surat Paulus yang menjelaskan bahwa Tuhan menganugerahkan karunia yang berbeda-beda kepada manusia, justru agar manusia bekerja sama saling mendukung. Subtema keempat yakni membangun persaudaraan dengan semua orang. Kutipan yang akan didalami yakni surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 9 sampai ayat 21 tentang berbuat kasih kepada sesama atau semua. COVID membuat kita menjadi jauh dari yang lain. Sikap egoisme semakin berkembang.
kurang peduli dengan sesama. Pemikiran yang penting aku aman menjadi semakin berkembang. Rasa persaudaraan dengan yang lain menjadi kurang bahkan tidak ada. Seharusnya situasi sulit harus membuat kita semakin bersaudara dengan yang lain. Rasa persaudaraan itu mendorong kita untuk saling membantu, peduli dan memperhatikan. Jangan bersaudara dengan yang lain jika sudah butuh bantuan. Bersaudaralah dan bantulah sesama. Ingat, kasih harus menjadi dasar yang mendorong kita bersaudara dengan yang lain. Bukan hanya kepada yang baik kepada kita. Sebisa mungkin juga kepada mereka yang kurang baik kepada kita. Ajaran Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 9 sampai dengan ayat 21 kiranya menyadarkan kita akan hal ini. Demikian sekilas tentang keempat subtema yang akan kita dalami nantinya. Keempat subtema ini akan semakin jelas bagi kita jika kita mendalaminya nanti. Selanjutnya, untuk membantu umat dalam mendalami tema dan subtema BKSN 2021, kami Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan telah menyediakan bahan untuk kita. Bahan pendalaman yang disediakan oleh komisi ada 4 jenis. Yang pertama, bahan pendalaman untuk dipakai di lingkungan, untuk dipakai secara tatap muka atau secara Zoom, dan juga untuk dipakai di dalam keluarga jika pertemuan di lingkungan tidak bisa dilakukan. Bahan ini disediakan dalam 5 bahasa, yakni bahasa Indonesia, Toba, Karo, Simolungun, dan Pakpak. Silakan nanti paroki atau umat memilih bahan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang kedua, bahan pendalaman untuk kaum muda, untuk OMK atau anak sekolah mulai dari tingkat SMA sederajat sampai dengan perguruan tinggi. Ketiga, bahan pendalaman untuk kelompok bina iman anak dan remaja. Karena pertimbangan tertentu, kutipan subtema pertama dan kedua untuk bahan BIA berbeda dengan bahan yang lain. Rumusan subtema juga sedikit agak berbeda. Yang keempat, pendalaman untuk calon imam dan religius. Komisi menyediakan bahan khususnya dalam bentuk file. Memang sampel dan bahan-bahan ini juga akan kami kirimkan ke paroki-paroki dan kelompok religius. Kami agak kesulitan untuk memperkirakan berapa jumlah bahan dan bahasa mana yang dipakai untuk setiap paroki dan kelompok religius, karena tidak seragamnya pelaksanaan pendalaman. Maksudnya, tidak sama-sama dilaksanakan di lingkungan, khususnya untuk paroki. Kami berharap agar paroki dan kelompok religius atau boleh juga umat menggandakan bahan seturut kebutuhan masing-masing. Dalam buku panduan, langkah-langkah pendalaman sudah diaturkan. Struktur pendalaman pada umumnya bisa dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah pembukaan, mencakup lagu pembukaan, tanda salib, pengantar, pernyataan tobat, dan doa pembukaan. Bagian kedua mencakup penghormatan kitab suci, bacaan, pendalaman, sharing, rangkuman, aksi, doa permohonan, dan doa Bapa kami. Bagian ketiga penutup mencakup kolekta, doa penutup, tanda salib, dan lagu penutup. Sekali lagi, langkah-langkah pelaksanaannya sudah dijelaskan dalam bahan. Silakan perhatikan dengan baik. Perbedaan bahan yang satu dengan yang lain hanya lebih pada metode pendalamannya. Untuk bahan lingkungan, metodenya tanya jawab dan sharing. Untuk bahan OMK, metode pendalamannya dari kesan menuju pesan.
Bagaimana cara menerapkannya? Silakan pelajari lebih lengkap pada bahan OMK. Untuk BIA, metodenya tanya jawab dan juga ada permainan sederhana. Dan untuk bahan calon imam dan religius, metodenya Lectio Divina. Langkah-langkah sudah diaturkan sedemikian dan dalam setiap langkah diberikan penjelasan. Silakan kita ikuti saja yang sudah dibuat. Namun pun demikian, terbuka untuk memodifikasi dengan catatan jangan sampai modifikasi membuat tujuan pendalaman tidak tercapai. Untuk diperhatikan dengan sungguh, salah satu kekasan dari pendalaman kitab suci pada saat BKSN adalah adanya bagian penghormatan kitab suci. Sebisa mungkin hal ini harus dibuat. Tujuannya adalah agar umat semakin memberi perhatian pada kitab suci dan menyadari nilainya dalam hidup beriman. Demi semakin menciptakan kesan akan BKSN di rumah, di komunitas kita pun baik bila kitab suci ditahtakan selama bulan September. Selama pendalaman BKSN, kitab suci menjadi sarana utama. Harap ini diingat. Beserta pendalaman kiranya membawa kitab suci. Sarana lainnya adalah salib, lilin, dan buku lagu. Bagaimana teknis pelaksanaan pendalaman? Pertama-tama, mari kita menyadari bahwa kenyataannya COVID-19 semakin meluas penyebarannya. Semakin banyak orang yang terpapar dan mengalami kesulitan, bahkan meninggal. Mari kita memberi perhatian akan hal itu. Jika memungkinkan, silakan laksanakan pendalaman secara tatap muka. Tentu, pertemuan secara tatap muka harus dengan izin dari paroki dan pemerintah setempat, dan kiranya tetap mengikuti protokol kesehatan. Ini berlaku untuk pendalaman bahan lingkungan, OMK, dan juga BIA. Khususnya untuk bahan lingkungan dan OMK, jika tidak memungkinkan didalami dalam pertemuan tatap muka, silakan laksanakan secara daring. Jika pendalaman secara tatap muka dan Zoom tidak bisa dibuat, maka silakan dalami bahan di dalam keluarga masing-masing. Untuk bahan religius, silakan didalami di komunitas masing-masing. Waktu pelaksanaan pendalaman silakan diatur masing-masing, namun baiklah didalami pada sekitar bulan September. Para petugas dalam kegiatan pendalaman ini bisa siapa saja. Boleh pengurus, boleh juga umat, tapi haruslah yang memahami bahan. Karena itu para pemandu dari kegiatan harus terlebih dahulu memahami bahan dengan baik sebelum memandu kegiatan. Pada akhirnya, mari kita memanfaatkan bulan Kitab Suci Nasional ini untuk semakin dekat dengan Allah. Mari kita mengisi bulan Kitab Suci Nasional di dalam keluarga, lingkungan, stasi, paroki, dan komunitas kita masing-masing dengan kegiatan-kegiatan tentang kitab suci. Pendalaman hanyalah salah satu dari sekian banyak kegiatan dalam rangka mengisi BKSN. Mari kita berkreasi untuk membuat kegiatan lainnya dengan tujuan agar kitab suci semakin dekat kepada kita umat beriman. Apa yang bisa kita buat? Menonton film tentang kitab suci, membuat kuis kitab suci, membuat lomba khotbah, dan masih banyak kegiatan lainnya. Mari kita semakin mendekatkan diri pada kitab suci. Karena melalui kitab suci, kita akan semakin mengenal Allah yang kita imani. Jika kita semakin mengenalnya, maka kita akan semakin mengandalkannya. Dan pada akhirnya, kita pun bahagia dan mengalami keselamatan. Kita perlu mengandalkannya, terlebih karena kita sedang dalam situasi sulit karena COVID-19 dan karena hal-hal lainnya. Pada akhirnya, bacalah kitab suci. Berdoalah setiap hari agar iman kita semakin bertumbuh.
Salam dari kami dan selamat memasuki bulan Kitab Suci Nasional 2021 dan selamat mendalami temanya. Tuhan memberkati.